Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Dan ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Dan sepaling baik orang yang punya dosa adalah dengan selalu bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begitu banyak dosa yang kita punya dan begitu banyak dosa yang kita miliki. Baik dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Sehingga begitu banyaknya dosa yang kita miliki. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bidunubi amsal jibal. Di mana manusia nanti akan datang pada hari kiamat. Mereka dengan membawa dosa yang begitu banyak. Sehingga dosa itu seperti gunung. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia biasa, tempatnya memiliki dosa dan kesalahan. Tugas kita adalah menghapus dosa-dosa yang kita punya. Sehingga ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya, dengan tidak memiliki tanpa dosa sedikit pun. Seperti dulu ketika kita pertama kali datang ke muka bumi ini, dilahirkan dari ibu kita dengan tanpa dosa. Dan begitu juga saat kita kembali ke hadapan Allah untuk selamanya. Tentunya kita berharap tanpa ada dosa. Karena itu tugas kita adalah menghapus dosa-dosa yang kita punya. Apa yang harus kita lakukan supaya dosa-dosa kita bisa terhapus? Yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah yang menerima segala taubat hambanya dan dia pula yang memaafkan, menghapus semua kesalahan-kesalahan, dan dia juga Maha tahu apa yang kamu lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini sudah sangat jelas ketika kita sebagai hamba Allah memiliki banyak kesalahan, banyak dosa. Salah satu menghapus daripada kesalahan dan dosa kita adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah janji dalam surah Asy-Syura ayat 25 ini, yaitu akan menerima semua taubat hambanya dan akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan selama berada di dunia ini dan kita melakukan dosa-dosa. Karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Di mana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Di mana kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul taubat nasuha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya taubat sehingga bertaubat ini betul-betul akan menghapus dosa. Bahkan kata Rasulullah, man taiba kaman landan balahu. Bahwa orang yang bertaubat ini percis seperti orang yang tidak memiliki dosa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu hapuslah dosa-dosa kita dengan kita selalu memperbanyak bertaubat. Karena taubat inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghapus dosa yang kedua yaitu melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita lakukan ini akan bisa menghapus segala dosa-dosa yang kita punya.
Meskipun kebaikan itu sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Dan ini Allah sudah tegaskan dalam surah Hud ayat 114. Di mana kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya melakukan kebaikan-kebaikan ini akan menghapus dosa. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan melakukan sholat. Sholat yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa. Dari sholat subuh ke zuhur, ada dosa yang kita lakukan antara fatrah, antara masa dari subuh ke zuhur. Maka dengan datangnya sholat zuhur, itu akan bisa menghapus dosa. Dari sholat zuhur ke sholat asar, ada waktu juga kita bisa melakukan dosa. Di antara waktu itu, dengan datangnya sholat asar, ini akan bisa menghapus dosa. Dan selanjutnya datangnya sholat maghrib, antara maghrib dengan asar, antara isya dengan maghrib dan selanjutnya. Fase-fase ini atau fatrah-fatrah ini akan bisa menghapus segala dosa-dosa kita dengan kita melakukan sholat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengkiaskan orang yang depan rumahnya ada sungai yang airnya mengalir. Kemudian orang ini terus mandi. Setiap hari dia mandi, satu harinya 5 kali mandi. Maka tidak ada sedikit pun kotoran yang berhinggap di dalam dirinya. Begitulah sholat. Ketika dia sholat sehari 5 kali, bagaikan dia mandi sehari 5 kali. Tidak ada kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi, beliau mengatakan bahwa bukan hanya sholat menghapus dosa, tetapi melakukan berwudu. Di mana kata beliau, al-wudu'u yukfaru al-jarahat, bahwa dengan berwudu ini akan menghapus dosa-dosa kecil. Wa yamshi ilal masjidi aktsar, kemudian dia jalan kaki dari rumah menuju ke masjid. Ini juga menghapus dosa. Was-sholatu aktsar min dzalik, sementara sholat jauh lebih besar, menghapus segala dosa-dosa daripada dengan melakukan wudhu dan berjalan kaki menuju masjid. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan ini akan menghapus segala dosa-dosa kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tukang penjual kurma. Kemudian kurma itu didagangkan di depannya. Datanglah seorang wanita untuk membeli kurma itu. Seorang wanita itu bertanya kepada penjualnya, "Wahai penjual kurma, adakah kurma yang lebih bagus dari kurma yang Anda jual di depan ini?" Kata si penjual itu, "Ada, tetapi ada di dalam rumah kami. Silakan masuk ke dalam rumah kami." Akhirnya wanita itu ditemani si penjual kurma dan masuk ke rumahnya. Kemudian sampai di dalamnya, penjual kurma itu memeluk wanita itu, bahkan menciumnya. Wanita itu sangat marah sekali karena diperlakukan tidak senonoh oleh si penjual kurma. Kata si wanita, "Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah karena perbuatan kamu yang tidak senonoh ini." Akhirnya wanita itu datang ke Rasulullah dan kemudian diadukan perihal tukang kurma yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi itu. Kemudian ketika disampaikan kepada Rasulullah, datanglah waktu sholat asar. Sehingga akhirnya Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat asar berjamaah. Selesai sholat asar berjamaah, kemudian Rasulullah bertanya kepada si tukang penjual kurma tadi. "Mana si tukang penjual kurma?" "Ya Rasulullah, saya ikut sholat berjamaah asar bersama kamu." Kata Rasulullah, "Pergilah kamu, karena dosa-dosa kamu telah dihapus dengan melakukan sholat asar berjamaah." Begitu dahsyatnya para pemirsa, bahwa pesannya adalah dengan melakukan sholat itu betul-betul bisa menghapus dosa-dosa yang kita punya. Karena itu ketika kita ingin dosa-dosa kita dihapus,
dosa-dosa kita bersih, tidak ada yang di dalam diri kita, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini betul-betul bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Seperti yang Rasulullah sampaikan tadi, ibarat orang mandi di depan sungai sehari 5 kali. Artinya ketika kita sebaliknya, banyak orang yang tidak melakukan sholat, secara otomatis berarti dosa yang ada pada dirinya belum pernah terhapus karena dia tidak melakukan sholat 5 waktu. Semakin banyak dia tidak melakukan sholat, berarti semakin menumpuk dosa-dosa yang dia miliki. Semakin banyak dosa yang tidak terhapus. Rugilah orang-orang yang tidak melakukan sholat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, penghapus dosa yang ketiga, yaitu melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Setiap muslim manapun pasti punya keinginan untuk bisa melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Di samping ibadah haji ini adalah sebagai penyempurna rukun Islam seseorang. Ibadah haji juga adalah merupakan penghapus dosa. Bahkan kata Rasulullah, innal haja yahdimu ma kana qablahu. Bahwa dengan melakukan haji, ini akan bisa menghapus dosa-dosa sebelum kita melakukan ibadah haji. Artinya para pemirsa, ketika kita memiliki begitu banyak dosa, pergi hajilah. Karena dengan melakukan pergi haji, maka dosa-dosa kita akan betul-betul dihapus sebelum kita berangkat haji. Begitu luar biasanya, berangkat haji ini betul-betul bisa menghapus dosa. Karena perjalanan yang sangat jauh, terutama dari negara kita. Sangat jauh sekali, sekitar 9 jam perjalanan menggunakan pesawat. Artinya perjalanan saja ini sudah menghapus dosa. Di mana bahwa yamshi ilal masjidi, berjalan kaki menuju masjid, itu sudah menghapus dosa. Berapa jauh rumah kita dengan masjid? Semakin jauh rumah kita dengan masjid, maka semakin besar dosa kita akan terhapus. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan ketika Anda pergi ke masjid, maka lakukanlah dengan berjalan kaki. Ketika rumah Anda dekat dengan masjid, maka berputarlah. Supaya langkah-langkah kita itu semakin banyak langkah yang kita jalani, maka semakin banyak dosa-dosa yang dihapus dengan langkah-langkah itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya umat muslim di seluruh penjuru dunia, mereka berbondong-bondong untuk bisa melakukan ibadah haji. Semata-mata karena ingin menghapus dosa. Karena itu para pemirsa, jangan pernah takut, jangan pernah merasa takut kalau kita begitu banyak dosa untuk melakukan ibadah haji. Justru dengan kita melakukan ibadah haji, inilah tempatnya kita untuk melakukan menghapus segala dosa-dosa yang kita punya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukan hanya haji ini bisa menghapus dosa, tetapi juga melakukan ibadah umroh. Umroh yang kita lakukan ini juga bisa menghapus dosa. Semakin sering kita melakukan ibadah umroh, maka semakin banyak dosa-dosa yang kita hapus. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Bahwa umroh yang satu melakukan umroh berikutnya. Umroh lagi, umroh lagi. Ini akan bisa menghapus segala dosa-dosa. Bersering-seringlah kita melakukan ibadah umroh. Karena dengan ibadah umroh, dosa-dosa kita pasti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghapus dosa yang keempat adalah dengan melakukan ibadah puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat berat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Haji dan umroh kita menganggap bahwa ibadah yang sangat berat. Karena ibadah haji dan umroh ini membutuhkan fisik dan kekuatan fisik kita untuk bisa melakukan semua ritual ibadah haji dan ibadah umroh.
Tetapi ibadah haji dan ibadah umrah jauh lebih ringan dibanding ibadah puasa. Ibadah puasa kenapa menjadi ibadah yang sangat berat? Karena dia harus menahan segala makanan, minuman, dan hawa nafsu. Juga semua organ tubuh kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang dalam melakukan ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa ini adalah ibadah yang betul-betul hak prerogatif Allah. Dia bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Apakah itu ibadah wajib? Puasa wajib seperti Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa sangat jelas sekali dengan ibadah puasa Ramadan mengharapkan pahala dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghapus segala dosa-dosa. Begitu juga puasa-puasa yang lain. Sering kita melakukan ibadah puasa berarti banyak dosa-dosa kita yang kita hapus dengan melakukan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa di samping juga menghapus segala dosa. Ibadah puasa ibadah yang sirriyah. Ibadah yang sangat tersembunyi. Hanya hambanya dengan Allah yang tahu. Bagaimana dia bisa mendapatkan pendidikan disiplin mengenai waktu. Disiplin mengenai kejujuran. Bahwa tidak ada yang tahu ketika dia tidak berpuasa. Hanya hambanya, kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul sirri. Karena itu dia disebut ibadah yang sangat berat. Karena dia harus menahan haus, menahan lapar, dahaga, dan lain sebagainya lebih dari 14 jam. Dibanding ibadah lain kita melakukan hanya sebentar. Ibadah haji memang berat secara fisik, tetapi kita boleh makan, boleh minum, boleh juga melakukan yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Baik dengan bertaubat, baik dengan melakukan segala nilai amal kebaikan apapun, ataupun dengan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain yang Allah perintahkan. Karena semuanya ini berfungsi adalah menghapus dosa. Tidak ada dosa seseorang yang tidak diampuni selama dia betul-betul mau bertaubat kepada Allah. Tidak ada dosa manusia yang tidak Allah hapus selama dia betul-betul sungguh-sungguh bahwa dia berkeinginan beribadah kepadanya hanya untuk menghapus segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita betul-betul ketika kita kembali ke hadapan Allah, kembali menghadap Allah dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Tanpa punya dosa, bahkan pahala yang kita bawa. Sehingga kita betul-betul ketika berada di akhirat nanti, diposisikan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana surga ini hanya buat orang-orang yang bersih. Tidak ada orang-orang yang berdosa ada di dalam surga. Surga itu hanya diperuntukkan buat orang-orang yang bersih. Seperti seorang ulama besar Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, apakah nanti ketika kami atau kita berada dalam surga, kita melakukan BAB, buang air kecil atau sejenisnya yang lain?" Kata Syekh Asy-Sya'rawi ini menjawab, bahwa di surga nanti kita tidak lagi melakukan seperti yang ditanyakan tadi. Tidak lagi BAB, tidak lagi juga buang air kecil, dan tidak lagi mengeluarkan kotoran. Kenapa? Karena itu adalah najis. Di surga tidak ada najis. Di surga tidak ada orang yang punya najis masuk ke dalamnya. Surga itu hanya khusus buat orang-orang yang bersih. Karena itu bersihkanlah sebelum kita akhiri ajal kita di dunia ini. Supaya kita betul-betul bisa masuk surga. Dalam surga Allah ini kita betul-betul bersih tanpa punya dosa, tanpa punya sedikit pun kekurangan, tanpa sedikit pun cacat yang kita bawa. Sehingga kita betul-betul orang-orang yang bersih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak hal yang kita lakukan, yang positif, yang baik-baik,
ini akan bisa menghapus dosa. Seperti yang Allah sudah sebutkan dalam surah Hud ayat 114 ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Menolong orang, memudahkan kesulitan orang, membantu orang lain, baik secara materi maupun secara imateri. Ini pasti bernilaikan sedekah. Di mana kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik, ini pasti bernilaikan sedekah. Kalau bernilaikan sedekah, sudah pasti ini mengandung pahala. Kalau bernilaikan sedekah, sudah pasti ini akan menghapus dosa. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu dan diberikan hidayah Allah bisa menghapus semua dosa-dosa kita dengan melakukan taubat sebelum ajal kita menjemput kita dan melakukan semua kebaikan-kebaikan yang kita bisa. Termasuk juga adalah melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Karena itu semua akan bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.